dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk ibadah minggu kita hari ini diambil dari Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 13 demikian. Tentang pemerintah, kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini. Dan kita juga menyaksikan bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menekankan Allah lah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus Panglima Gereja sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran. Demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Sampai di situ hukum Tuhan, marilah kita memohon untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Ya Tuhan, mohon kasihani kami, ampunilah semua supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami supaya taat kepadamu selama hidup kami. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan untuk penghapusan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel kita di minggu kita hari ini tertulis di dalam Yeremia pasal 34 ayat 12 hingga ayat 16. Yeremia pasal 34 ayat 12 hingga ayat 16. Kita baca secara responsoria, di ayat 16 nanti kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Kita sama-sama. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh punguan Ina Hana, dilanjutkan dengan punguan Ina Deborah.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 17 Agustus 2025. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu yang ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu, hiduplah sebagai orang merdeka. Yang kedua, kelompok KOR untuk Minggu tanggal 24 Agustus 2025 jam 7.30 WIB, Ina Kamis, Ina Esther, Ama Shalom, Festival KOR Ama. Pukul 10 WIB, Lansia, Ina Deborah, Ama Huria, NHKBP. Jam 17 WIB, Ama Jericho dan Remaja. Yang ketiga, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 24 Agustus 2025 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop diakoni sosial Huria. Pada minggu hari ini persembahan yang kedua, kita mengumpulkan amplop diakoni sosial Huria. Yang kelima, pemberian ulos untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan pemberian ulos kepada Ibu Moina Nenggolan, lahir 17 Agustus 1946 dari sektor Judea. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 yang akan datang, diadakan gereja pemberian ulos kepada Bapak Situa Victor Munteh, lahir 18 Agustus 1952 dari sektor Kolose. Ibu Rumitang Hutapea, 20 Agustus 1952 dari sektor Betania. Bapak Arifin Pardede, 21 Agustus 1953 dari sektor Filipi. Yang keenam, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, sektor Korintus keluarga B Silaban Boru Simajutak, sektor Judea keluarga T Simatupang Boru Simajutak, sektor Kanan keluarga L Siagian Boru Dolok Saribu, sektor Efesus keluarga Nonya Sibulun Boru Tabunan, sektor Galatia keluarga L Simajutak Boru Simatupang, sektor Filipi BPH sektor, Philadelphia keluarga O Simamora, Inang CSTR Boru Sitanggang. Di hari Rabu tanggal 20 Agustus, sektor Sion keluarga TD Matodang Boru Pangaribuan, sektor Betania keluarga A Butar-Butar Boru Nenggolan, di sektor Roma keluarga JE Tabunan Boru Purba. Di sektor Nasaret keluarga D Simajutak Boru Simajorang, di sektor Kolose keluarga Nonya Emanulang Boru Munte, di sektor Bethlehem keluarga T Pangaribuan Boru Manulang. Yang ketujuh, jemaat baru. Pada minggu kita hari ini telah menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Nonya F. Marbun almarhum, Deliana Boru Manurung dengan 3 anak, pindah dari HKBP Luban Huala Resort Pangobusan Distrik 4 Toba. Alamat tempat tinggal Jalan Haji Mus, Gang Poncol, RT 5 RW 1 nomor 93 Cimanggis, Kelurahan Tugu, masuk ke sektor Kolose. Keluarga melayani beribadah di pukul 10. Yang kedelapan, amplop dukungan untuk Festival KOR Ama. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus yang akan datang, kita mengumpulkan amplop dukungan kepada peserta Festival KOR Ama dari gereja kita. Yang kesembilan,
Sintua Purnabakti. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 diadakan gereja kita pemberangkatan Purnabakti Sintua pensiun kepada 3 orang Sintua. Situa J Malau dari sektor Efesus, Situa W Manulang dari sektor Efesus, Situa W Huta Barat dari sektor Kanaan. Dilaksanakan di kebaktian pukul 10 WIB serta diadakan ramah tamah yang diikuti oleh perhalado, utusan sektor dan utusan kategorial. Yang ke-10, pengadaan inventaris kendaraan motor. Dana yang sudah terkumpul untuk pengadaan inventaris kendaraan sepeda motor sebanyak 22.700.000. Daftar jemaat yang memberikan dukungan dana untuk pengadaan inventaris kendaraan bisa kita lihat di Warta Jemaat. Untuk yang ingin memberikan dukungan dana agar bisa cepat terlaksana pengadaan kendaraan 2 unit sepeda motor, dukungan dana bisa kita sampaikan ke tim atau ke perhalado sektor kita masing-masing. Yang ke-11, ralat persembahan. Ralat persembahan bulanan dan diakoni sosial di Warta tanggal 10 Agustus 2025 tertulis keluarga I Hutagalung Boru Simanung Kalit. Seharusnya keluarga I Hutagalung Boru Si Morangkir dari sektor Galatia. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 10 Agustus sebanyak 948 orang. Jemaat yang berulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 7 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 18 sampai 24 Agustus 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 10 kepala keluarga sebanyak 2.300.000 rupiah. Persembahan bulanan dan tahunan, jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 7 kepala keluarga sebanyak 1.350.000 rupiah. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Agustus 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektor masing-masing. Keuangan gereja Huria 8.488.150 rupiah, pembangunan 1.566.150 rupiah, sentralisasi atau pusat 9.049.700, jumlah 19.104.000 rupiah. Warta tambahan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 gereja kita mengadakan kunjungan kasih ke panti asuhan Karena Doa melalui punguan Ina Deborah. Kiranya Tuhan memberkati kunjungan kasih tersebut. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Punguan Ama Huria.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, menyanyikan selamanya. Jiwaku disambungkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, menyanyikan selamanya. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukkannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, menyanyikan selamanya. Nyanyikanlah nama Yesus, saksikan dengan tekun, sampai tiba akhir zaman, kita nanti di surga. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, menyanyikan selamanya. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Namun Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, menyanyikan selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom.
Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita hari ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, dan bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-80. Tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya membacakan untuk kita demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, dalam perayaan 80 tahun Indonesia Merdeka hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang hakikat kemerdekaan itu. Hakikat kebebasan kita itu tetapi dengan nilai rohani. Oleh karena itu, dalam nas khotbah kita ini secara sistematis Petrus membangun lagi, menyegarkan lagi pemahaman yang sangat mendasar tentang identitas kita, yang oleh karena identitas itu kita harus menunjukkan cara dan gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Berbeda dari orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Untuk itu mari kita telaah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yang pertama mari kita baca dulu ayat 11 dari nas firman Tuhan hari ini. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Catatan pertama, Petrus mengingatkan seperti kepada orang-orang Yahudi di tengah-tengah orang-orang yang bukan Yahudi, bahwa kita adalah pendatang dan perantau. Tapi pendatang dan perantau bukan konteks di mana kita tinggal. Bukan karena kita orang Sumatera Utara lalu kita di sini pendatang dan perantau, bukan dalam konteks itu. Tetapi dalam konteks iman. Hata-bata didok paisolat jala halak dagang. Itu adalah secara rohani yang menegaskan bahwa kita tidak berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Allah. Kita adalah warga kerajaan sorga yang sudah dimerdekakan oleh Kristus.
akanong pinaluan ni debata gabe bangsoni debata. Dan Yesus memang menegaskan itu. Kamu ada dalam dunia, tetapi kamu bukan berasal dari dunia. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Ya mungkin secara fisik kita sebagai penduduk berada di perantauan. Itu juga memang boleh kita aplikasikan sebagai bagian dari yang harus kita tunjukkan cara hidup kita yang berbeda. Dan itulah yang ditegaskan. Cara hidup kita itu harus berbeda dari dunia, yaitu sebuah usaha dan komitmen untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Mangorom akka hisap-hisap ni roha sibuk. Itulah yang menjadi perjuangan dan usaha serta komitmen kita. Lalu apa yang akan kita lakukan sebagai usaha menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dalam konteks berbangsa dan bernegara ini? Apa yang harus kita lakukan dalam konteks bernegara dan bermasyarakat? Apa itu usaha menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa dalam konteks pluralisme, dalam konteks kemajemukan? Katakanlah, tanpa mau mengangkat soal rasisme, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen Batak di tengah-tengah pluralitas ini, yang majemuk ini? Di sini Petrus sangat jelas mengatakan dalam ayat 12. Mari kita baca Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ayat 12 ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Pesan pertamanya adalah milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik di mana? Di tengah-tengah orang-orang yang berbeda dengan kita, baik berbeda budaya, suku, latar belakang, apalagi agama. Nah, kalau dalam ayat 12 ini disebutkan orang-orang yang bukan Yahudi, mereka yang merasa pemilik negeri di mana orang-orang Yahudi tinggal. Demikian juga dalam konteks kita sekarang ini. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, kita yang berada di tengah-tengah pluralisme, kita berada di tengah-tengah orang-orang yang bukan pengikut Kristus, yang merasa bahwa negeri ini adalah negerinya, bagaimana kita berperilaku? Adong do teh jol mana songoni saya makilala negeri naon godang. Dan itulah tantangan iman kita, yang merasa tanah ini tanah mereka, menganggap kita hanya sebagai pendatang dan tidak punya hak 100% sebagai warga negara. Bagaimana kita menghadapi mereka? Mari tetap memiliki cara hidup yang baik. Mengapa Manginang harus memiliki cara hidup yang baik? Dicatat dalam 12 tadi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, supaya ketika mereka memfitnah kamu dan menuduh kamu sebagai orang kafir, tunjukkan kebaikan itu. Akhirnya mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan yang baik dan akhirnya memuliakan Tuhan pada hari Tuhan melawat mereka. Ini yang pertama. Dengan memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang berbeda dengan kita, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Tuhan, hari Ia melawat mereka. Jadi cara hidup yang baik ini boleh menjadi media pemberitaan Injil kepada siapapun, kepada orang-orang yang akhirnya boleh melihat kemuliaan Tuhan.
Dan inilah yang menjadi tugas kita secara bersama-sama. Kita tidak semua dituntut menjadi pekabar Injil secara tekstual, marjamitai. Tapi kita bisa memberitakan Injil dengan cara hidup yang baik. Marhite parulamuna nadengganinna. Kemudian yang kedua, dampak dari cara hidup yang baik dicatat dalam ayat 15. Mari lagi kita baca Bapak Ibu dan saudara-saudari ayat 15. Ya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Perbuatan-perbuatan baik kita akan membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Itu yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudari. Perbuatan baik bisa menutup mulut orang lain. Perbuatan baik kita bisa mengunci supaya orang tidak berkata-kata yang buruk kepada kita. Nah, kalau orang picik ini kan dia memiliki sifat dan perilaku yang berpikir sempit, bertindak dan wawasannya juga sempit. Mereka hanya melihat dari sudut pandang yang sempit, tidak pernah melihat dari sisi orang lain. Ini sering disebut dengan seperti katak di bawah tempurung. Tabo todo petahe seperti katak di bawah tempurung. Inilah menjadi tantangan iman kita, dan kita dituntut untuk tetap berbuat baik supaya dengan perbuatan baik itu mulut mereka ditutup, hata-bata dihutam, dangbe pagodaku hata-hata, membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudari, dan ini sengaja saya tempatkan sebagai yang terakhir, kutipan dari ayat 13 sampai ayat 14. Bagaimana seorang Kristen hidup sebagai warga negara yang baik. Cara hidup yang baik ketika berhadapan dengan pemerintah. Mari kita baca ayat 13 dan ayat 14. Ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Dari konfesi tadi, itu kutipan dari Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Pemerintah yang mana? Ada pemerintah yang baik, ada juga pemerintah yang jahat. Yang mana ini? Kita harus baik. Firman Tuhan mengingatkan kepada semua pemerintah. Mau menurut ukuran hukum tidak baik atau baik, kita tetap taat kepada pemerintah. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang, sedikit saya jelaskan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ternyata orang-orang Yahudi di tengah-tengah orang non-Yahudi itu berada di bawah kekaisaran Nero, di mana Kaisar Nero adalah seorang pemimpin yang benar-benar tidak menghargai kemanusiaan, yang menganggap dirinya dewa, yang menganggap dirinya layak disembah, sehingga ketika ada orang-orang yang tidak mau tunduk dan menyembah dia akan dibunuh. Dan itulah yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi. Lalu ada dibangun semacam satu ide, namanya ananomia. Apa itu? Antinomia, anti dengan hukum. Menolak pemerintah itu. Dan banyak orang-orang Kristen Yahudi mulai terbangun, kita harus menolak pemerintah. Kita diingatkan tidak boleh. Kita tidak boleh membangun hukum yang baru, yaitu anti hukum, anti aturan. Tetapi kita harus tunduk kepada aturan, walaupun mungkin kita harus mengalami sesuatu yang merugikan kita. Bagaimana kita merespon? Kalau soal pemerintah yang baik biasa saja, kita meresponnya dengan baik. Tapi bagaimana dengan penguasa yang lalim? Apakah kita akan memberontak? Diingatkan tidak.
Mereka berasal dari Allah, tetapi mereka menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Sebab taat kita kepada pemerintah itu adalah taat kita kepada Tuhan Allah. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus, sebagai orang-orang yang sudah menjadi, yang adalah pewaris kerajaan surga, kita sepenuhnya tunduk kepada pemerintah. Dan rasa tunduk ini harus kita wujud nyatakan dalam tanggung jawab sebagai warga negara. Apa tanggung jawab kita Manginang sebagai warga negara? Yang pertama, hormat kepada pemerintah. Kita harus hormat. Mula hormat penasida tu nani wakilanna rakyat ate, tapi kita harus tetap hormat. Ikon hormatot tado pamarita. Jangan ada kesan bahwa orang-orang Kristen itu melawan pemerintah. Walaupun kita tidak merdeka secara agama dalam beribadah, banyak orang-orang yang tertindas, tetapi kita harus tetap hormat kepada pemerintah. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang melawan pemerintah, tapi berikanlah itu dalam berbagai hal sebagai tugas dan tanggung jawab. Dan itulah yang kita lihat dalam ayat, dalam poin-poin berikut, yaitu tunduk kepada aturan. Salah satu aturan yang harus secara bersama-sama kita penuhi adalah membayar arung dohitana somanggar pajak na dope name nanti pemutihan. Ya mungkin boleh secara finansial, boleh kita ada pada titik nyaman, tetapi bukan itu tanggung jawab iman kita. Tanggung jawab iman kita adalah membayar pajak. Ai ido ninna di Roma 10 ai ido pakionna laho patupaho do pasauto nak kaulon na denggad di tonga-tongamu. Pajak itulah yang dipakai untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi ini harus kampanye bersama-sama, ini kita bayar pajak. Orang-orang merdeka pasti membayar pajak, tapi orang-orang yang masih dijajah oleh keinginan, kepentingan dan cari nyamannya tidak mau bayar pajak. Akan merdeka dohita Manginang? Apakah sudah merdeka? Dan merdeka dope. Tapi kita merayakan dengan nuansa merah putih ini. Kita sudah merdeka. Soal realitanya tidak merdeka, karena kita tadi secara legal formal dalam pengakuan dunia Indonesia sudah merdeka berapa tahun? 80 tahun sudah. Soal realitanya belum merdeka, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka tugas kita yang ketiga adalah mendoakan tatangnya kedua Manginang. Ini harus menjadi bagian dari irama hidup kita, mendoakan pemerintah. Jangan kita mengatakan dalam iman kita, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi kita tidak mau berkumpul di dalam doa, kita hanya berkumpul bersama-sama untuk hal-hal yang lain. Mari doakan pemerintah kita. Entah bukan pilihan kita atau tidak pada masa pemilihan, tetapi kita harus tetap doakan. Tatangyakum. Karena kita tidak bisa mengubah hati, mengubah cara berpikir orang lewat menasehatinya. Nang tarpaingot titai. Tapi dengan doa kita percaya Tuhan akan bekerja mengubah hati mereka. Terlalu lama amang. Kita sudah 80 tahun merdeka, tetapi kita ini sebagai umat beragama belum menerima kebebasan benar. Jangankan 80 tahun. Saya sudah katakan pernah dalam khotbah saya, Barack Obama dari kulit apa itu? Dia adalah seorang kulit hitam, tetapi 400 tahun Amerika Serikat menunggu supaya cara berpikir orang-orang Amerika bisa berubah. Yang mindsetnya soal rasisme itu, yang melecehkan selain kulit putih. Barack Obama 400 tahun jawaban dari dua orang Amerika, akhirnya dia bisa menjadi presiden pertama orang kulit hitam. Tamatan SD Jakarta Muse. Jadi kok di Jakarta dua SD saboi gabi presiden di Amerika. Maka jangan bosan. Terlalu sakit, iya terlalu sakit. Tapi bukan lagi itu yang memerdekakan kita. Sekalipun kita
dikungkung oleh tindakan-tindakan orang-orang yang intoleran. Mari kita tetap percayakan dalam doa kepada Tuhan tentang pemerintah kita, supaya Tuhan memberikan wibawa, hikmat, bijaksana dalam mengatur, supaya benar-benar terwujud sila kelima Pancasila. Apa itu Amanginang? Ya, keadilan sosial. Puji Tuhan tengok dope. Ay biang lupa ala nasohyabe holap pengakuan iman rasuli nama hiban. Keadilan sosial ini kita nantikan. Maka cara yang boleh secara ide atau hal-hal yang boleh kita sampaikan masuk kepada bagian yang keempat, yaitu menyampaikan suara kenabian. Sampaikanlah kritik dan saran dalam konteks beriman. Itulah suara nabiah kita. Baik ini di Facebooki, alai secara positif. Jangan mencemarkan nama baik pemerintah, tapi berikan saran. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, mungkin Tuhan akan menyampaikannya nanti. Dan saat ini, puji Tuhan Amanginang, ada pemerintah, saya tidak usah sebutkan namanya, yang justru lebih mendengarkan suara-suara kecil, bahkan dari media-media sosial, untuk merespon keluhan masyarakat. Batatangnya aku masih sudah songoni unak kolan nai balik ni mejai hudul manekeni. Kita doakan pemerintah yang turun tangan dan mau melihat keadaan masyarakatnya. Siapa tahu nanti ke KHKBP Cimanggis ini datang. Begitu datang dia apa metudo dalam munatugarezoni kupabalgaun namai torinna. Amin. Kalau dalam pikiran kita sepertinya tidak mungkin, bagi kita tidak mungkin. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Maka sampaikan pesan itu. Apapun yang menjadi keluhan kita sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah, mari keluhkan di sosial media. Tetapi sekali lagi dicatat, jangan sampai melanggar undang-undang ITE. Jangan sampai mengundang orang-orang melihat kita sebagai pemberontak, tapi melihat kita sebagai orang-orang yang memiliki saran yang baik kepada pemerintah kita. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan sebagai warga negara dan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah keadaan bangsa kita yang walaupun tadi sudah secara legal formal dan dalam pengakuan dunia sudah merdeka 80 tahun lalu, namun kita belum sepenuhnya merdeka. Dalam konteks itu, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap setia. Setia sebagai orang percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebaikan dengan sesama, taat kepada pemerintah, dan selalu mengaktualisasikan diri, hadir di tengah-tengah dunia sosial tanpa kehilangan jati diri. Unang mago hadiriot tasawon halak Kristen. Jangan sampai mencari titik nyaman soal iman. Kita punya integritas, dan semua itu kita lakukan karena Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu, yang bersyukur atas 80 tahun kemerdekaan bangsa kami ini, dan bersyukur atas kebebasan perhambaan dosa yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Dan hari ini kami diingatkan lagi tentang tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, terhadap sesama kami, masyarakat penduduk Indonesia, dan terlebih kepada pemerintah. Berkati kami supaya mampu melakukannya di dalam kasih dan di dalam takut, karena kami semua melakukan itu adalah karena Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita dengan bernyanyi sambil menyerahkan persembahan dan amplop dukungan diakonia sosial kita. Saudaraku, itulah surga.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu jiwaku semua, nyawa juga hidupku karena milikmu semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di Toba ada tradisi pesta gotilon. Apa itu? Penasaran? Shalom, perkenalkan saya Nasi Hotang. Menurut saya pribadi, pesta gotilon ialah suatu ungkapan rasa syukur kita atas berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kita sebagai jemaat selama 1 tahun. Nah, pesta gotilon ini selain bentuk ungkapan syukur kita, itu bertujuan untuk meningkatkan rasa solidaritas di antara para jemaat, dan yang terpenting mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa berkat yang Tuhan berikan buat kita, terlebih lagi harus kita juga memberikan berkat kepada sekitar kita. Karena tujuan kita diciptakan adalah ketika Tuhan memberkati kita, kita juga harus bisa memberkati sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Nyonya Syarifah Duru Pangaribuan dari sektor Nazaret. Makna pesta gotilon itu buat saya, apalagi di perantauan ini kan sangat bagus. Kita kan setiap tahun kan kita peringati pesta gotilon. Jadi kalau pesta gotilon itu kalau di Jakarta ini, kalau di perantauan ini, kita kan ada penghasilan dari setahun, selama setahun kita kan harus sisihkan buat gereja untuk pesta gotilon. Jadi kita kan biasanya kan nggak bisa bawa padi apa buah-buahan karena di sini kan nggak ada. Jadi kita kan berbagilah sama gereja
berupa duit gitu. Jadi saling berbagi, begitu juga dengan keluarga-keluarga, teman-teman. Selama kita masih sehat, kita harus bisa berbagi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Menurut tahu, molo pesta Gotilon adalah bersyukur kepada Tuhan apa yang kita dapatkan dalam molo dihitaan, mungkin dalam setahun atau setahun 2 kali. Kalian boleh dison, menurut tahu per bulan nama alat bulan juga gajian. Menurut tahu, ala iman. Rasa syukur aja sih menurut saya. Saya pikir begitu aja sih. Di pesta Gotilon ini di sini mah biasanya kapasahat kasih nasi rohatan, nakal kasih roha, kapasahat tu gereja tu Maria. Tahu soal itu, boleh ada. Hola sama ina, aku nyonya butar-butar burneng bulan sakit perbetania, mau lo tahu pesta Gotilon, kita bersyukur tu Tuhan, ala dia berita ke rezeki, bisa tahu bulunon, di taleo mah tahu tik nanelan itu ani itu gereja, songan panen kita di hutan, jadi son bala rezeki kita sian manangna, kalian mah hepeng, asadong dia waktu subangat tu gereja, rasa syukur ta tu gereja menurut kita, madong lihat yang kita tu ani, lihat. Makna pesta Gotilon yang kami rasakan selama ini adalah merupakan tradisi dari gereja HKBP dan dihubungkan dengan budaya Batak di Tapanuli Utara dan sekitarnya, di wilayah Toba Samosir juga dan sekitarnya. Demikian, jadi dulu itu merupakan suatu hasil bumi, yaitu sayuran, beras atau padi, jagung, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Mereka berterima kasih kepada Tuhan atas kebesaran Tuhan, mereka diberi rezeki. Untuk mendapatkan rezeki itu mereka akan memberikan sebagian dari rezekinya kepada gereja. Orang Amanginan, saya Nyonya Purba, Guru Sida Butar. Menurut saya, makna dari pesta Gotilon adalah menggotil sian dan leon di Batak, Tugita, di Bagas Nasar Kaunon. Di HKBP memang tradisi dengan pesta Gotilon. Itu adalah kesadaran dari kita untuk menyisihkan sedikit dari berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Karena itu Amanginan, mari kita saling memberi atau terbuka hati untuk menyisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan pada kita untuk gereja kita. Sukses pesta Gotilon.